Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui Ketua GRIB berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui Ketua GRIB berjasa besar tak cuma angkuti barang.
Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang eks-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui Ketua GRI berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004,
AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang eks-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timur Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timur Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timur Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timur Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timur Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timur Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timur Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timur Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui Ketua GRI berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang eks-preman tersebut.
AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui ketua GRI berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global.
Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui ketua GRIB berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin,
dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui ketua GRIB berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global.
Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui Ketua GRI berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam.
Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui Ketua GRI berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya,
bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui Ketua GRIB berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali.
Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui ketua GRIB berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025.
Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono, diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu, karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat, dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri, kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris, ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui ketua GRI berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita nggak punya mobil, saat itu, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari YouTube Profesor Renald Kasali yang tayang pada Minggu, 4 Mei 2025. Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendro Priyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang.
Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan, Viva Amerika, Viva United States, ujarnya. Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal. Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing-congekan, ujarnya. Hendro Priyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai tenaga bantuan operasi, TBO, di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik, pungkasnya. Salah satu anak bangsa dan punya peran. Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini. Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO, tenaga bantuan operasi. Kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ujar Hendro Priyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu, 4 Mei 2025. Hendro Priyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marsal tersebut tidak dibuli. Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada ngebully itu kan namanya membunuh secara perdata, ujarnya. Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu, katanya. Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993 hingga 1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk mengintrospeksi diri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat, pungkasnya. Ex-Kepala BIN Hendro Priyono bela Hercules, akui ketua GRI berjasa besar tak cuma angkuti barang. Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, tahun 2001 hingga 2004, AM Hendro Priyono, mengungkit masa lalu sang ex-preman tersebut. AM Hendro Priyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam Perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global. Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur, Fretilin, dianggap Amerika sebagai penganut komunis. Dia, Hercules, dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia, Amerika, mau balas kekalahannya di Vietnam. Jadi tahun 1974 dia, Amerika, kalah, 1975 kami, TNI, ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia, Amerika. Yang suruh, dikasih mobil,